warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Pencawapresan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung dari Presiden Jokowi sebagai pendamping Prabowo Subianto, mengubah peta pertarungan Pilpres 2024. Jika semula Prabowo itu diprediksi akan menjadi kandidat yang dipastikan masuk putaran kedua, entah nanti lawannya Ganjar atau lawannya Anies, petanya itu sekarang berubah. Besar kemungkinan ini pasangan Prabowo-Gibran justru malah akan tersingkir sejak dari putaran pertama. Jadilah yang akan bertarung pada putaran kedua adalah Anies yang berpasangan dengan Caimin melawan Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD. Perubahan peta pemilih ini terlihat dari resistensi yang tinggi kepada figur Gibran, baik dari kubu pendukung Prabowo maupun dari pendukung Jokowi. Gibran ini sekarang jadi common enemy, musuh bersama. Alih-alih mendongkrak elektabilitas Prabowo, kehadiran Gibran ini malah mendowngrade Prabowo. Ada slogan baru di kalangan pendukung Prabowo, Prabowo yes, Gibran no. Mereka ini yang diprediksi akan mengalihkan suaranya ke Anies Caimin karena pemilih Prabowo ini memang beririsan dengan Anies Baswedan. Dengan skenario yang lama sebelum adanya Gibran itu kalau Anies yang tersingkir di putaran pertama, para pendukungnya pada putaran kedua akan mengalihkan dukungannya ke Prabowo Subianto. Sebaliknya kalau Prabowo yang tersingkir pada putaran pertama, maka para pendukung Prabowo akan mengalihkan dukungannya ke Anies di putaran kedua. Tapi sekali lagi itu ketika Gibran belum menjadi calon wakil presidennya Prabowo. Sekarang ini petanya berubah drastis. Dapat dipastikan pemilih Anies itu bila dia tersingkir pada putaran pertama, tidak akan memilih Prabowo Gibran. Bagaimana mungkin mereka itu memilih yang ada Gibrannya, karena mereka ini kan bagian dari mencari figur yang antitesa dari Jokowi. Jadi kalau tuh Prabowo yang berpasangan Prabowo yang akan mereka pilih, tapi ketika mereka mengetahui ada Gibran ya nggak jadi gitu ya. Saya menduga sebagian besar ini kalau itu skenario terjadi maka akan golput ya pendukung Anies itu. Atau kalau semangatnya menyingkirkan dinasti Jokowi, mereka akan all out mau tidak mau memilih Ganjar Mahfud MD. Ya nggak milih Ganjar tapi masih ada Mahfud MD-nya, kira-kira begitulah logika politiknya ya. Bagaimana para pendukung Jokowi yang belakangan ini kita tahu tidak sepakat bahkan marah dengan politik dinasti Jokowi. Mereka ini dipastikan akan mengalihkan dukungannya kepada Ganjar dan Mahfud. Kalau ada yang lari ke Anies dan Caimin, saya kira itu tidak terlampau besar. Tapi mungkin pemilih-pemilih dari kalangan Nahdliyin, gitu, pendukung daihatnya Jokowi, mungkin mempertimbangkan untuk memilih Caimin. Tapi di seberang kan juga ada Pak Mahfud gitu ya. Migrasi dukungan politik dari para pendukung Jokowi ke Ganjar dan Mahfud ini terlihat sangat nyata pasca putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan judicial review yang meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden. Sebelumnya suara-suaranya itu sudah mulai bermunculan, tapi masih ada keraguan gitu, apakah Gibran itu akan diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi, atau kalau toh dia diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi, apakah kemudian Jokowi tetap nekat untuk mencalonkan Gibran gitu karena resistensinya sangat tinggi. Nah, setelah putusan kemarin itu semakin meningkat, apalagi setelah kemudian nama Gibran diumumkan sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Mereka ini betul-betul big no terhadap Prabowo dan Gibran. Ini kalau buat para pendukungnya Pak Jokowi itu pilihan Prabowo dan Gibran ini betul-betul pilihan yang mereka betul-betul hindari. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka sendiri tadinya memilih pendukung Pak Jokowi ini memilih Prabowo ya karena melihat Pak Jokowinya begitu ya. Jadi karena mereka kan selama ini juga resisten terhadap Prabowo. Tetapi ditambah resistensi mereka terhadap Gibran ya double-double. Jadi mereka ini dipastikan pemilih Pak Jokowi yang kecewa dengan Jokowi tidak akan memilih pasangan Prabowo Gibran. Nah, ini kan Gibran kan sudah dideklarasikan oleh Pak Prabowo sebagai pasangannya itu pada hari Ahad 22 Oktober 2023. Siapa saja mereka ini ya, yang nama-namanya muncul itu ya mulai dari kalangan buzzer sampai sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai diehard
Pak Jokowi. Tapi kalau Anda sedikit berselancar di dunia maya, Anda akan menemukan banyak sekali di kalangan netizen yang tadinya pendukung Pak Jokowi, diehard Pak Jokowi itu, diehardnya Pak Jokowi itu juga kemudian betul-betul menyatakan tidak terhadap pasangan Prabowo Gibran. Beberapa di antaranya itu yang sikapnya seperti itu malah masuk dalam tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Ada beberapa nama yang sejak awal sudah bergabung dalam TPN ini ya, tim pemenangan nasionalnya Ganjar sebelum nama Gibran disebut. Sebutlah seperti dalam barisan ini nama mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Ini dia punya hubungan yang dekat dengan Bapak Jokowi karena dia menjadi komandan Pas Pampres, pasukan pengamanan Presiden Jokowi, dan mertuanya Jenderal TNI Purnawirawan Hendro Priyono itu juga orang dekatnya dari Pak Jokowi. Tapi mereka sekarang ini Pak Hendro Priyono itu ada di Prabowo dan Gibran. Kemudian yang belakangan bergabung adalah Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto. Ini Andi Wijayanto itu dia juga dekat dengan Pak Jokowi, pernah jadi menteri di awal pemerintahan periode pertama Pak Jokowi, dan tetapi memang ayahnya adalah kader PDIP, jadi sangat dekat dengan Ibu Megawati. Dia ini sampai dibela-belain untuk mundur dari jabatan yang sangat prestisius sebagai Gubernur Lemhanas hanya untuk menjadi wakil ketua tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Yang terbaru adalah Eko Sulistyo. Eko Sulistyo ini adalah orang dekat Jokowi sejak masih di Solo, dan pernah juga di KSP, dia ya di KSP ini. Sekarang dia rela mundur dari jabatannya sebagai komisaris PLN dan kemudian bergabung juga menjadi tim ses dari Ganjar dan Mahfud. Bayangkan ya, orang-orang ini rela meninggalkan jabatannya hanya untuk memenangkan Ganjar dan Mahfud. Mereka ini dipastikan akan membawa gerbong pendukung Jokowi yang bermigrasi ke kubu Ganjar dan Mahfud. Jadi hampir dapat dipastikan suara pendukung Jokowi tidak akan bulat ke pasangan Prabowo Gibran. Bagaimana dengan internal partai-partai pendukung Prabowo? Sejak awal ini ada tarik-menarik yang kuat. Siapa yang akan menjadi pendamping Prabowo di partai pendukung Prabowo? Selain Gerindra kan ada Golkar, PAN, dan kemudian Demokrat. Golkar sejak awal bergabung memasang pol tinggi ketua umum mereka Erlangga Hartarto itu sebagai calon wakil presiden Prabowo, karena amanat dari Munas mereka, Erlangga itu harusnya menjadi calon presiden, bukan calon wakil presiden. Sementara Partai Amanat Nasional yang ini agak aneh, ini dia tidak menyodorkan kadernya sendiri, tapi dia menyodorkan nama Menteri Negara BUMN Erick Thohir. Ini juga orang dekat dari Presiden Jokowi. Sementara Partai Demokrat sebagai pendatang baru, dia cukup tahu diri, tidak mau lagi memaksakan diri menjadikan Agus Harimurti Yudhoyono sang ketua umum sebagai calon wakil presiden seperti saat mereka berada di koalisi perubahan bersama Anies Baswedan. Namun petanya ini sekarang ini menjadi berubah setelah Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Oktober mengabulkan gugatan permohonan dari seorang mahasiswa UNSA itu yang kemudian meloloskan Gibran ya. Golkar dan PAN menyadari bahwa paket Prabowo Gibran ini adalah paket awal yang diinginkan baik oleh Presiden Jokowi maupun Prabowo. Prabowo ini kata Gibran kan bolak-balik melamar dia gitu ya. Jadi kata orang Jawa ini ya, ini istilahnya apa nih? Kalau saya nggak tahu kalau di bahasa lain, tapi orang Jawa menyebutnya ini Prabowo dan Jokowi itu ya seperti tumbuh ketemu tutup. Jadi kepentingannya bertemu jadi satu gitu ya. Mereka saling membutuhkan lah kira-kira begitu. Hanya saja mereka kemudian terkejut ketika reaksi publik terhadap masuknya Gibran dalam bursa pencawapresan itu ternyata sangat-sangat negatif. Bukan hanya dari mereka yang sejak awal beroposisi terhadap Jokowi, namun juga datang dari mereka yang selama ini dikenal sebagai diehard Jokowi, dan penolakan terhadap Gibran serta obsesi dinasti Jokowi ini sangat masif ini ya, pasti sangat mengagetkan juga. Orang tidak mungkin, kita sendiri juga tidak menduga kalau dampaknya seperti itu ya. Kita pikir tadinya pendukung Jokowi itu kan tipikalnya pejakesan dari Jokowi, jadi apapun maunya Jokowi itu dituruti. Ternyata enggak, mereka justru malah paling awal bersuara keras menolak ini ya. Nah, belum lagi penolakan kalau dari kalangan mahasiswa, pasti dari kalangan akademisi, seniman, budayawan, jurnalis, civil society lainnya. Pokoknya ini ada rombongan besar ya, ada gelombang besar tepatnya saya kira yang menolak pencawapresan Gibran ini sebagai simbol dari dinasti Jokowi. Penolakan itu sesungguhnya juga terkonfirmasi melalui lembaga-lembaga survei yang disewa oleh istana. Saya mendapat bocoran gitu bahwa elektabilitas Prabowo itu anjlok sampai di atas 10% ya ketika dipasangkan dengan Gibran.
Dan data ini membuat ketua umum parpol pendukung Prabowo menjadi galau. Itu yang menjelaskan mengapa nama Gibran itu tidak segera diumumkan. Nama Gibran itu kan baru diumumkan oleh Prabowo pada Ahad malam 22 Oktober 2023 setelah sehari sebelumnya, di hari Sabtu 21 Oktober, itu Golkar menggelar rapat pimpinan nasional. Jadi cukup panjang ya rentang waktunya dari tanggal 16, terus MK itu baru kemudian secara resmi tanggal 22. Ada sepekan waktu baru diumumkan begitu. Nah, dalam rapimnas Golkar itu mereka sepakat memasangkan Prabowo dengan Gibran. Namun dukungan Golkar itu nggak gratis dengan imbalan Gibran digolkarkan terlebih dahulu. Jadi Gibran itu menjadi calon wakil presiden itu merupakan representasi dari Partai Golkar. Katanya seperti skenario yang awal seperti juga dikatakan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono, Gibran itu mau masuk melalui AMPI. Namun sampai sekarang ternyata Gibran itu belum secara resmi hijrah dari PDIP ke Golkar. Ihwal hengkangnya Gibran dari PDIP ini malah menjadi kontroversi yang tersendiri ya sampai sekarang itu apakah Gibran ini sudah keluar atau belum, dan kemudian ada permintaan agar Gibran segera menyerahkan KTA-nya dan menyatakan pengunduran diri. Permintaan ini datang dari Ketua DPC PDIP Solo FX Budi Hadiatmo. Prabowo misalnya menyatakan tidak keberatan bila Gibran tetap menjadi kader PDIP. Sementara Golkar meskipun menyatakan juga tidak merasa keberatan, tapi saya yakin mereka ini merasa di prank gitu ya kan. Mereka sudah membuat rapimnas, sudah menyatakan dukungan kepada Prabowo dan Gibran, tiba-tiba Gibran tidak jadi masuk ke Golkar gitu. Walaupun sebenarnya masuknya Gibran ke Golkar ini juga menimbulkan problem, menjadikan problematis ya, karena saya kira juga banyak internal Golkar yang merasa tidak ikhlas kalau orang tiba-tiba pakai baju kuning dan kemudian dicalonkan sebagai wapres merepresentasi Golkar gitu. Padahal banyak sekali kader di Golkar yang antri, dan kalau ngomongin anak muda ya jelas banyak sekali anak-anak muda yang lebih canggih, lebih top dibandingkan Gibran gitu ya. Tapi mereka mesti ngalah karena namanya Gibran, namanya Pak Lurah. Ya. Sementara Partai Amanat Nasional tampaknya hanya pasrah mengetahui bahwa Erik gagal jadi calon wakil presiden, kendati sudah bersiap-siap termasuk mengurus kelengkapan administrasi pencawapresan. Saya kira sekarang ini ya Erick Thohir tinggal siap-siap untuk menunggu pulang muntah. Ya, siapa tahu kemudian Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu membatalkan pencawapresan Gibran, ya pilihannya siapa lagi kalau bukan Erick begitu. Bagaimana dengan Demokrat? Nah, ini yang saya kira yang paling pelik, paling rumit ya. Sikapnya itu kan bisa terlihat dari gamang dan ambigunya partai besutan mantan Presiden SBY ini. SBY itu terlihat sekali bahwa dia menghindari Gibran ya ketika Gibran ingin bertemu dengan SBY dan AHY. Ini kan sebelum dideklarasikan kan ada Gibran ini rupanya melakukan safari mengunjungi ketua umum partai, dan di salah satunya dia ingin bertemu dengan SBY dan AHY. Tapi SBY itu waktu itu menolak secara halus. Dia menyatakan bahwa dia sedang berada di Jawa Tengah, dan kemudian untuk urusan cawapres itu kan kata dia itu adalah otoritas dari Prabowo Subianto. Jadi secara tidak langsung dia ngomong nggak perlulah ketemu gua gitu kira-kira ya. Ini adalah cara SBY menghindari itu ya. Dan akhirnya kan Gibran hanya bertemu dengan AHY. Sementara AHY kendati sudah bertemu dengan Gibran, namun dalam unggahan di media sosialnya dia menyatakan bahwa Gibran itu adalah calon wakil presiden pilihan Prabowo. Padahal sebelumnya ketika mengumumkan nama Gibran itu, Prabowo Subianto menyatakan bahwa dari hasil rapat dengan para ketua umum partai itu mereka aklamasi memilih Gibran. Tapi dari pernyataan Prabowo tadi ya diketahui bahwa itu bukan pilihan para ketua umum partai, tapi pilihan dia yang sejak awal memang mengincar Gibran. Dari sikap SBY dan AHY sangat terlihat ada resistensi terhadap pilihan Prabowo kepada Gibran. Sikap SBY dan AHY ini bisa dipahami dari posisi Demokrat sejak awal. Sebelum bergabung dengan Prabowo, kan Demokrat ini tergabung dalam koalisi Perubahan untuk Persatuan. Ini mengusung Anies yang merupakan antitesa Jokowi. Tapi pada waktu itu Demokrat mengincar posisi AHY sebagai calon wakil presiden. Nah, ketika kemudian Caimin masuk bersama PKB dan kemudian Caimin yang dipilih sebagai calon wakil presidennya, Demokrat kemudian hengkang. Waktu masih bergabung dengan koalisi Perubahan untuk Persatuan kan AHY itu sangat kritis terhadap berbagai kebijakan Jokowi. Dia misalnya pernah menyoroti utang pemerintahan yang meroket tapi ekonomi tumbuh rendah misalnya.
Kalau akhirnya setelah keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan, Demokrat itu kemudian berlabuh ke koalisi Prabowo yang sejak awal sudah mendeklarasikan sebagai tim Jokowi, ya ini merupakan sebuah keterpaksaan. Karena tidak ada pilihan lain sebagai partai yang lolos di parlemen, mereka harus mengusung kandidat capres dan cawapres. Dan pilihan yang tersedia kan nggak banyak, hanya 3 capres. Ada teman Anies, Ganjar, dan Prabowo. Sementara dari Anies mereka sudah keluar. Nggak mungkin mereka lari ke Ganjar karena Ganjar ini adalah calon presiden yang diusung oleh PDIP yang dipimpin oleh Ibu Megawati. Sementara hubungan Ibu Megawati dengan Pak SBY itu sampai sekarang belum pulih gitu ya. Udah patah arang, susah nyambungnya lagi. Jadi mau nggak mau mereka mesti lari ke Prabowo. Nah, bisa dibayangkan ketika Prabowo akhirnya memilih Gibran. Ini Demokrat benar-benar dihadapkan pada situasi yang pelik. Ini seperti memakan buah si malakama. Dipastikan ya mereka-mereka yang konsisten dengan sikap antitesa terhadap Pak Jokowi itu tidak akan bersedia menerima Gibran. Ketika harus berpisah dengan Anies dan bergabung dengan Prabowo saja, pengurus Demokrat ini harus bersusah payah meyakinkan para kader dan para pendukungnya yang sejak awal itu sudah memutuskan untuk mendukung Anies Baswedan. Nah sekarang mereka itu harus mendukung Gibran. Coba gimana? Apa ngeluh? Ini kan apa ya? Ini betul-betul susah dibayangkan ya. Jadi sikap SBY dan AHY yang melalui unggahannya di medsos itu memberi sinyal kepada para pendukungnya ya bahwa mereka itu tidak mendukung Gibran, tapi itu terpaksa mendukung Gibran karena itu pilihan Pak Prabowo. Ini sekaligus semacam apa ya permakluman, tolong dipahamilah situasinya. Dan sekaligus kepada publik ini dia memberikan sinyal semacam emergency exit, pintu darurat yang sudah mereka siapkan ketika situasinya memburuk. Jadi ketika tiba situasinya memburuk, mereka tinggal buka pintu itu dan mereka bisa lompat. Mereka inilah yang saya sebut sebagai the real pemilih tipe Prabowo yes, Gibran no. Pemilih tipe ini banyak di Partai Amanat Nasional, Golkar, dan saya yakin juga ada di Gerindra, kendati tidak cukup banyak itu. Pemilih galau inilah yang saya prediksi itu kalau sekarang ini mereka sedang menimbang-nimbang untuk mengalihkan dukungannya ke Anies Baswedan. Nah, bagi partai koalisi Prabowo, terutama Prabowo, saya kira sekarang ini tinggal dikalkulasi seberapa besar eksodus mereka ke Anies dan apakah Prabowo dan koalisi itu partai-partai koalisi mampu membendung arus ini. Mungkin mereka bisa selamat ini kalau kemudian Majelis Kehormatan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi itu menyatakan bahwa ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh para hakim di Mahkamah Konstitusi, khususnya Ketua Majelis Hakim Anwar Usman yang merupakan adik ipar Presiden Jokowi dan paman dari Gibran, dan kemudian keputusan itu dibatalkan, artinya Gibran tidak jadi maju sebagai calon wakil presiden dan kemudian digantikan figur lain. Mungkin sebagian mereka-mereka yang sekarang galau itu masih bisa dipertahankan. Tapi kalau masih terus bersama Gibran, ya tidak ada pilihan lain buat mereka untuk lompat, dan pilihan mereka yang Prabowo yes Gibran no ini mau tidak mau adalah ke Anies Baswedan. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.